setia ho saleremo hampera berdua holo di puriki tak seorang bunga malos dilarangi sorry marohaki nunga marara dakurin pusari di baik koloki dan bebe ammu sai mahito sai masuje sai mahonara nagabe korbanmu mari sua hari nanti kiki horari cinta palsumi hari yang borgini saya bersisa rohaki bohado ujungi hubungan tahasia sayuri pudo itu setia ho salereno hapera berdua holo di buriki tak seorang bunga malos dilarangi sorry marohaki nunga marara dakuri pusari di baik koloki dan bebe ammu sai mahito sai masude sai mahonara nagabe korbanmu mari sua hari nanti kiki horari cinta palsumi horari cinta palsumi. Bertemu kembali di tajuk show Aspirasi, Seni, Obrolan, dan Inspirasi. Pada episode ini kita membahas bagaimana mengubah stigma organisasi kepemudaan yang identik dengan premanisme. Bersama-sama kita sudah hadir pada saat ini adalah Bung Gregorius Purba yang akrab dipanggil dengan sebutan Bung Greg Purba. Apa kabar Bung Greg? Baik, Boleh ceritakan sedikit tentang background pendidikan Bung Greg Purba? saya menamatkan SD sampai SMP di Cinta Rakyat 3, Pematang Siantar, SMA RK Bintang Timur, Siantar, lalu melanjutkan Universitas Santo Thomas di Kota Medan. Jurusan apa kemarin? Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Terus ekonomi ya. Ya, Setelah selesai dari perkuliahannya, selesai kuliah langsung ikut parpol, aktif di Serikat Buruh dan juga pada saat itu di Partai Buruh juga. Lalu di Siantar. dengan background pendidikan seorang sarjana ekonomi ya, Ya. sarjana ekonomi. Terus kita tahu sekarang bahwa Bung Greg Purba adalah dipercayakan sebagai Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya. Kita tahu bahwa OKP
yang selalu identik dengan stigma premanisme. Apa misalnya dorongan Bung Greg sendiri mengambil kepercayaan itu gitu? Bicara organisasi ormas, sebenarnya jujur saya tidak asing lagi. Suatu saya di kampus pun itu sudah ikut menjadi satmanya IPK. Ya. Selama menjadi ketua IPK Kota Pematang Siantar, apa yang paling berkesan? Atau misalnya ada anggota yang ini ngeluh atau apa yang paling berkesan? Sulit memang menjadi ketua KP, sangat sulit zaman sekarang. Kenapa sulit? Paradigmanya sudah berbeda. Ini berkaitan dengan stigma tadi kan. Kalau dulu kan zaman dulu OKP itu bisa menjadi tempat mencari nafkah, bisa mengkaryakan anggota-anggotanya dengan cara intimidasi ataupun OKP ini kan identik dengan kekerasan. Dengan itulah OKP ini dapat berjalan. Kalau sekarang kan ya susah lah, makanya saya pribadi, saya kok terlambat lahir gitu. Kok nggak dulu saya ketua OKP gitu kan. Kalau dulu ketua OKP itu kan enak, ya kan? Enak. Jadi kalau dulu ketua OKP itu sangat dihargai dan memang mampu memberikan kenyamanan ataupun kehidupan kesejahteraan kepada anggota. Berbeda dengan sekarang pada saya. Oh sekarang kan kalah kita dibuat aturan yang ada dibuat pemerintah. Kalah kita dibuat regulasi yang ada sekarang, terutama di tatanan keamanan baik polisi baik yang lain. Jadi sebenarnya stigma premanisme dari OKP itu nggak ada lagi zaman sekarang gitu ya. Udah nggak dimungkinkan lagi gitu ya. Kita sendiri tak memungkinkan. Nanti kita buat sesuatu sedikit yang menyalahi tadi aturan-aturan tadi, undang-undang sedikit aja sudah jumpa delik. Iya. Udah ditangkap, kita sudah ditahan. Jadi nggak ada, mau ngapain pun nggak bisa. Bahkan mau minta jasa keamanan dengan dengan jasa dan memberikan jasa pun kita pun tidak diperbolehkan ya kan langsung ya. Makanya sekarang pengusaha-pengusaha ataupun stakeholder yang ada di kota ini ataupun di mana ya kadang-kadang ya hampir semua nggak pedulian tidak peduli terhadap apa yang OKP. Hanya mereka mencari jasa keamanannya hanya kepada polisi. Lalu kalau kita paling pemikiran mereka begini, kalau preman datang, kalau kami datang, gua tinggal laporin deh. Gitu. Ya kan? Lalu kita nggak bisa ngapain. Sejujurnya memang sangat-sangat berat sekarang ini menjadi ketua KP. Biaya yang diperlukan untuk membesarkan organisasi dan menjalankan program-program organisasi itu sangat banyak. Persoalannya adalah pendapatan organisasi tersebut yang jelas, yang real tidak ada. Tidak ada. Dari mana pun tidak ada. Hanya memang tinggal bagaimana kita mendesain untuk menjalankan program-program kita tadi gitu saja. Tapi biasanya seperti sekarang ya harus cerdik dah. Sekarang ya dari kantong sendiri, kadang-kadang dari partisipasi teman-teman. Nah makanya kita sering melakukan kegiatan itu kebanyakan dari partisipasi kawan-kawan, pengurus, ya kan. Ya juga dari kita sebagai ketua lah. Kalau kita nggak lakukan itu, ya kita akan dihujat. Nah malah kan sekarang OKP kan ormas dalam situasi pandemi ini kan malah lebih dituntut peran sertanya. Misalnya OKP juga sekarang diharapkan mengasih penyuluhan. Kan itu menemukan siapa kira-kira ini yang OTG, ODP gitu kan. Kalau memang tadi ceritanya ini OKP aja udah nggak punya pendanaan sendiri, terus gimana itu? Makanya tidak berjalan. Makanya tidak berjalan. Tapi kita kemarin awal-awal pandemi kemarin ya sebisa mungkin yang bisa kita lakukan untuk bantu masyarakat kita lakukan lah. Contohnya penyemprotan disinfektan, lalu penyuluhan. Ya paling sebatas itu. Nah, jadi untuk lebih melakukan penyemprotan itu butuh dana itu. Ya, itu dana dari itu dari kantong sendiri dari partisipasi teman-teman. Ironisnya itu tadi Pak Doter. Kesulitannya sekarang OKP untuk untuk menjalankan program-program karena apa itu tadi. Nah, ini sekarang nggak ada. Sedikit-sedikit kita sudah dicemooh. Ya kan buat itu untuk kebaikan juga kan, padahal kayak misalnya tadi kan untuk
penyuluhan, penyemprotan itu kan ya memang untuk kebaikan itu. Itu pun nggak ada. Nggak ada. Kalau dipandang miring. Tadi kan gini, tadi kita mau berharap adalah donatur Iya. yang mau membantu kita atau bersinergi dengan kita atau bersama-sama membuat kegiatan itu, tapi dibantulah kita cukup tenaga atau lain. Tapi itu nggak ada. Tapi kalau kita langsung meminta kepada pengusaha ataupun donatur, arti bahaya lagi. Iya, dipandang miring. Dipandang miring ya bisa dibilang kita malak lagi. Iya. Jika dikembalikan dengan bagian garda bangsa dan negara ini dalam konteks pemuda, ada nggak Bung Greg berharapan bahwa pemerintah ini benar-benar seperti ya organisasi pemudaan yang benar-benar dikasih program-program gitu. Kita kan bicara pemuda ini ya memang ya bagian garda terpenting gitu di bangsa dan negara ini. Harapan-harapan Bung Greg apa kira-kira yang bisa mengakomodir supaya stigma premanisme itu beralih dari organisasi-organisasi kepemudaan atau masyarakat? Yang pertama sebenarnya sudah stigma tadi sudah geser. Yang kedua tadi bicara soal pemuda, selalu kita memperjuangkan hak-hak pemuda, selalu kita mengedepankan bagaimana pemuda dapat memberi peranan yang utama di tengah-tengah masyarakat ataupun negara secara umum, ya kan, khususnya di Siantar inilah sebagai daerah kan, daerah kota, tapi kan tak bisa kita memberikan peranan yang signifikan. Peluangnya iya, karena apa? Gitu ya. Terbentur di soal pendanaan tadi. Sejauh ini selama Bung Greg jadi ketua DPD IPK, ada nggak misalnya tawaran pemberdayaan dari pemerintah daerah? Pemerintah daerah nggak, pemerintah daerah kita nggak mau tahu apa-apa lah. Kalau saya melihat polanya ya udahlah, ini nanti di pilkada mudah-mudahan wali kotanya yang mau peduli terhadap kota ini, mau akan perubahan, bisa berubah lah, terkhusus buat kami pemuda-pemuda supaya dapat berdaya juga, bersinergi dengan pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota ini. Itu aja saya pikir. Menurut Bung Greg, dengan tidak adanya peluang atau ruang lagi bagi pemuda untuk diakomodir secara resmi dalam pemberdayaan, dalam pengamatan memungkinkan nggak itu pemicu premanisme bangkit lagi gitu? Anarkis itu akan muncul lagi gitu? Saya pikir nggak sampai ke situ lah. Nggak sampai ke situ ya? Karena sudah anak muda sekarang pun sudah makin dewasa, sudah makin sudah makin SDM-nya sudah makin lebih maju. Pada prinsipnya zaman sekarang kan orang udah tidak suka lagi ribut, kecuali memang terpaksa itu mungkin secara pribadi entahlah. Ya paling sekarang Terpaksa itu gimana? Cakupan apa nih kira-kira? ya terpaksa dia harus merampok misalnya karena diisinya harus diisi. Tapi itu sudah nggak tidak terlalu apalah. Tapi yang lebih parahnya adalah soal narkoba. Jadi kriminalitas yang ada di Siantar ini yang terjadi sekarang, yang Pemko juga tak mau tahu terhadap itu, ya kan, kita kan lihat itu kriminal di Siantar sangat banyak. Contohnya begal, lalu apa yang mencuri kereta, ranmor, lalu jambret, lalu rumah-rumah penduduk segala macam. Ini kan karena tak terbendung lagi narkoba. Kalau mau jujur kan nampaknya seperti Siantar, tapi narkoba itu di sini sudah sangat-sangat memprihatinkan banget. Dan itu mencetuskan semua tindak kriminal tadi. Iya. Kalau soal OKP nggak kalah, tidak terlalu. Artinya dulu kriminal karena urusan perut. Iya. Kalau dulu kan terus kan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak tanggung. Iya. Dan untuk yang narkoba itu sudah titik memprihatinkan. Dan inilah sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah kota, bukan. Dari keanggotaan sendiri selama menjadi ketua, apa yang paling memprihatinkan dengan situasi anggota Bung Greg sendiri? Kalau anggota bukan hanya di kelas, saya pikir bukan hanya di IPK. Ya. Ini kan serba-serbi OKP ini kan enak ini. Ketika ketua salah sedikit atau silap sedikit, katanya ketuanya nggak baik, ketuanya nggak mampu, ketuanya tidak bisa mengayomi dan lain-lain. Lalu ketika kita berbuat ya
hilang semua perbuatan baik kita itu sebagai ketua, siang kepemimpinan kita, leadership kita. Ketika ada kekurangan di mata mereka, lalu sialnya saat ini anggota-anggota KPU yang terjadi saat ini bahkan di seluruh daerah, bahkan secara nasional, jiwa korsanya, loyalitasnya itu yang sudah berkurang. Oke Bung Rek, Iya. mungkin ada inspirasi yang bisa disampaikan agar menjadi semangat atau motivasi, baik itu nanti dari sisi pemudanya atau pemerintah daerah. Silakan disampaikan Bung Rek. Kepada pemerintah daerah lah khususnya, kami sebagai pemuda mengharapkan untuk dapat memberikan perhatian kepada pemuda baik dalam kegiatan-kegiatan resmi, bahkan juga berkaitan dengan pemberdayaan menyangkut UKM misalnya atau yang lain, agar dapat berdaya guna pemuda, bersinergi dengan pemerintah dan menciptakan lapangan-lapangan kerja buat para pemuda. Kenapa? Karena memang saat sekarang kebanyakan para pemuda OKP ini kan identik dengan kerja-kerjaan kasar. Saya juga sebagai ketua OKP memohon kepada stakeholder kota inilah ataupun para donatur untuk bukan mempekerjakan tapi bisa bersama-sama menciptakan pemberdayaan kepada OKP, bekerja sama dalam rangka kepentingannya untuk kesejahteraan masyarakat atau kesehatan buat masyarakat kaitannya dengan pandemi. Mau kita Pemko ini membuka ruang lah kepada para pemuda, memberikan jalan supaya OKP dapat berkembang dalam artian positif. Paling tidak itu kan sudah membantu masyarakat. Artinya kita juga masyarakat, kita juga yang harus perlu diperhatikan untuk dapat berdaya untuk mencari kehidupan dan juga terutama dalam pembangunan kota ini. Saya pikir begitu. Ya. Bung Tris. Baik, terima kasih Ya. untuk waktunya Bung Rek. Tadi sudah kita dengar secara bersama-sama apa-apa yang menjadi pesan beliau, kiranya menjadi motivasi bagi pemuda, menjadi semangat tertentu bagi pemuda, termasuk menjadi evaluasi bagi pemerintah kota atau pemerintah daerah agar lebih memberi perhatian, memberi ruang pada pemuda dalam pemberdayaan yang bisa meningkatkan kehidupan jauh lebih baik lagi. Sekian dulu perjumpaan kita pada episode ini. Mantap Kajusho.